Yang pertama, radiasi benda hitam. Maksudnya bukan berarti benda itu hitam, bukan. Benda yang bisa memancarkan cahaya sendiri itu disebut benda hitam. Sesuai bunyi hukum Stefan Boltzmann adalah energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak dan luas permukaan dari benda hitam tersebut. Secara matematis, P laju radiasi kalor atau Q per T atau boleh ditulis daya. Ini sama dengan daya. Ya, sama dengan daya. Daya watt, satuannya watt atau joule per second boleh. Laju radiasi kalor. Q per T sama dengan E sigma A T pangkat 4. E itu emisivitas bahan. Emisivitas itu nilainya antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu benda bersifat pemantul sempurna sehingga tidak meradiasi. Antara 0 sampai 1 untuk semua benda-benda tanpa ciri khusus. Nilai E-nya 1 itu benda hitam sempurna. Jadi bisa memancarkan cahaya secara sempurna. Sigma itu tetapan Stefan Boltzmann nilainya 5,67 kali 10 pangkat minus 8. A luas permukaan. Nah, luasnya ini karena dia benda memancarkan cahaya ke segala arah. Nanti luasannya itu bentuknya bola. Jadi A-nya ini sama dengan luas bola. Luas bola itu 4 pi R kuadrat. PQ per T itu disebut daya, laju radiasi, satuannya watt. T pangkat 4 suhu, T-nya itu suhu, ya, T-nya itu suhu dalam Kelvin. Satuannya harus Kelvin. Boleh di screenshot dulu yang ini teorinya. Terus berikutnya, kalau sudah Bapak lanjutkan lagi, hukum pergeseran Wien dalam radiasi sebuah benda. Rumusnya lambda kali T sama dengan C. Ya, lambda kali T sama dengan C. Lambda itu panjang gelombang, T itu temperatur suhu mutlak, satunya Kelvin, konstanta Wien 2,898 kali 10⁻³ meter Kelvin, ya. Nilainya tetap 2893, 2,898. Kadang-kadang soal diketahui langsung 3 dibulatin 3. Ya. Kita lanjutkan lagi teori berikutnya. Teori Planck, ya. Pada 1900, Max Planck melakukan penelitian tentang radiasi benda hitam. Berdasarkan hasil penelitiannya, Max Planck mengungkapkan bahwa energi yang dipancarkan oleh benda hitam berbentuk paket-paket kecil atau kuanta, bukan dalam bentuk kontinu. Yang pertama, radiasi yang dipancarkan oleh getaran-getaran molekul hanya memiliki satuan-satuan diskrit. Ya. Energi dari molekul-molekul mengalami kuantisasi, terkuantisasi. Energi yang diperbolehkan pada suatu atom disebut tingkat energi. Tingkat energi itu merupakan kelipatan bilangan asli yang selanjutnya disebut bilangan kuantum. Energi molekul pada tingkat energi tertentu En sama dengan NHV. Ini kalau nulisnya seperti ini, kalau Bapak ya, kalau Bapak, ini kan simbol dari frekuensi. Nanti mungkin gurumu seperti kayak Bapak, ya. NHF, ya, boleh energi kuantum itu NHF. Simbolnya ini kan seperti V, takutnya seperti kayak kecepatan, ya. Ini kan frekuensi, satuannya Hertz. Padahal frekuensi kita kenal bentuknya F kecil. Jadi kamu gunakan ini aja, ya. Terus berikutnya, N itu bilangan asli, selanjutnya dipilih bilangan kuantum. Itu mulai dari 1, 2, 3. H ketetapan Planck 6,63 kali 10⁻³ F itu frekuensi getaran, satuannya Hertz. Kuantum foton adalah molekul-molekul yang meradiasikan atau menyerap energi cahaya dalam satu diskrit. Nah, akibatnya energi sebuah foton karena beda dari dua tingkat ini berdekatan disebut
EHF. Ini boleh tulis E sama dengan HF. EHF. Boleh di screenshot dulu khusus yang ini. Udah ya, dia di screenshot ya. Ini langsung soal kita bahas soalnya yang dipakai ini rumusnya ya. Rumus pergeseran Wien, radiasi benda hitam. Nah, kita soal ambil dari LKS Intan Pariwara, uji kompetensi yang pertama. Jika intensitas maksimum bintang X terjadi pada saat bintang itu bersuhu 5527, berarti suhunya itu 5527 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin, 5527 tambah 273 itu satuannya Kelvin, jadi suhunya ini 5800 Kelvin ya. Nilai panjang gelombang terdeteksi pada radiasi bintang X sebesar, ditanya panjang gelombangnya, lambdanya berapa jika ketetapan Wien-nya 2,9 kali 10 pangkat minus 3, C-nya itu 2,9 kali 10 pangkat min 3. Rumusnya pergeseran Wien itu lambda kali T sama dengan C. Jadi lambda sama dengan C per T. Ya, C-nya itu 2,9 kali. C itu bukan kecepatan cahaya, C besar ini ketetapan ya. Ketetapan Wien itu C besar. Kali 10 pangkat minus 3 per T-nya itu 5800. Ya, ini ya cara mengerjakannya 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5,8 kali 10 pangkat 3. Nah, ini dicoret dengan ini 1, ini 2,5 ya. Setengah itu 0,5 kali 10 pangkat min 3 min 3. Jadi lambdanya ini 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat minus 6. Jadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, di sini satuannya nano. 1 nanometer sama dengan 10 pak min 9 meter. Berarti kalau dibalik 1 meter sama dengan 10 pak 9 nanometer. Ya. Berarti jawabannya ini 5 kali 10 pak min 7 dikali 10 pak 9 nanometer. Jadi 5 kali 10 pangkat 2 sama dengan 500 nanometer. Jawabannya C, silahkan screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 2. Pada suatu percobaan di laboratorium, Andi memanaskan benda sampai suhunya sampai 727 derajat Celcius. Suhunya 727 derajat Celcius. Nah, ini kalau kita ubah ke Kelvin, 1000 Kelvin. Sehingga daya radiasinya sebesar 2000 Joule per second. Daya radiasi itu P, 2000 Joule per second. Jika Andi terus memanaskan benda tersebut hingga daya pancaran radiasinya menjadi 4147,2 Joule per second, berarti ini P2. Tadi P1, ini P2-nya 4147,2 Joule per second. Maka suhu benda tersebut adalah T2-nya berapa? Ini T1. Nah, rumusnya tadi P itu sama dengan E sigma A T pangkat 4. Karena ini membandingkan antara daya dengan T pangkat 4, berarti daya itu sebanding dengan T pangkat 4. Berarti kita bandingkan P2 dibanding P1 sama dengan T2 pangkat 4 dibanding T1 pangkat 4. Ya. P2-nya 4147,2 dibagi 2000
ya. Berarti ini saya tulis ini aja, T2 per T1 pangkat 4. Nah, ini dibagi ini diperoleh 2,0736 sama dengan T2 per T1 pangkat 4. Nah, pangkat 4-nya ini kalau pindah ke sini itu jadinya akar pangkat 4. 2,0736 sama dengan T2 dibagi T1. Nah, kalau kalian cari ini dapatnya 1,2. Ya, akar 4 dari 2,0736 ini dapatnya adalah 1,2. Ya, T2 dibagi T1 ini pindah ke kiri. Jadi 1,2 kali T1 sama dengan T2. Sehingga T2 sama dengan 1,2 kali T1-nya 1000. Jadi T2-nya adalah 1200 Kelvin. Kalau diubah ke derajat Celcius berarti dikurangi ya 273 derajat Celcius. T2-nya dapatnya 927 derajat Celcius. Jawabannya D, silahkan screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Bohlam A dan B berbentuk bola. Diameter bohlam A adalah 2 kali diameter bohlam B. Jadi DA 2 kali DB. Suhu bohlam A dan B berturut-turut 127 derajat Celcius dan 527 derajat Celcius. Berarti suhu A adalah 127 derajat Celcius. Itu sama dengan 400 Kelvin. Suhu B sama dengan 527 derajat Celcius. Itu sama dengan 800 Kelvin. Perbandingan daya radiasi kalor antara bohlam A dan bohlam B. Jadi kita lihat ya. Kita lihat ya. Rumusnya daya tadi ya, rumusnya daya itu E sigma A T pangkat 4. Nah, ini hubungannya dengan luas ya. Luas dan suhu. Karena luasnya tadi, luas bola itu kan 4 pi r kuadrat. Ini pakai diameter, jadi A sama dengan 4 pi. Jari-jari itu diameter dibagi 2 dikuadratin. Ya kan? Jadi A sama dengan 4 pi D kuadrat per 4. Jadi A-nya itu pi D kuadrat. Karena pakai diameter. Nah, ini karena hubungannya P, A, dan T, jadi P itu sebanding dengan A dan T pangkat 4. Jadi kita buat perbandingan. Perbandingan daya radiasi A dan B. Berarti PA banding PB sama dengan AA TA pangkat 4 dibanding AB TB pangkat 4. Ya. AA itu rumusnya pi DA kuadrat. TA-nya 400 dipangkatkan 4 dibanding AB itu pi DB kuadrat. TB itu 800 pangkat 4. Nah, di sini pi-nya coret. Nah, DA itu sama dengan 2 kali DB. Jadi DA-nya saya ganti 2 DB pangkat 2. 400 pangkat 4 itu buat aja 400 kali 400 kali 400 kali 400 dibanding DB pangkat 2 800 kali 800 kali 800 kali 800.
Ini coret dengan ini dapat 2. 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 Nah, ini 2 dikuadratin jadi 4db kuadrat. Ini jadinya 1 semuanya. 1 kalikan 1 kalikan 1 kalikan 1 kalikan 1 dibanding db pangkat 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kita coret dengan ini. Tinggal 4 kali 1 kali 1, 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Jadi 1:4. Jawabannya A. Silahkan di screenshot dulu. Sudah ya, jadi screenshot ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sebuah benda dipanaskan suhunya 227 derajat Celcius, berarti suhunya ini 227 derajat Celcius, berarti 227 tambah 273. Berarti suhunya ini 500 Kelvin. Radiasikan dengan panjang gelombang maksimum berapa? Lambdanya berapa? Konstanta Wien-nya adalah 2,9 kali 10 Pak min 3. Rumusnya lambda kali T sama dengan C. Berarti kalau cari lambda sama C per T. C-nya 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi 500. Ya, kita hitung. Khusus yang ini Bapak belum hitung ya. 2,9 dibagi 500. Ya, dapatnya 0,0058 kali 10 pangkat minus 3. Jadi 5,8 kali 10 pangkat minus 3 dikali 10 minus 3. Ya. Jadinya 5,8 kali 10 pangkat min 6 meter. Di sini diubah ke nanometer. 1 meter itu sama 10 pangkat 9 nanometer. Berarti 5,8 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 9 nanometer. Jadi lambda sama 5,8 kali 10 pangkat 3 nanometer. 5800 nanometer. Jawabannya B, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Ya, di sini suhunya diketahui suhunya itu 727 derajat Celcius. Itu ditambah 273 itu berarti 1000 Kelvin. Dengan menumpuk dengan luas dinding A sama dengan 150 cm persegi. Itu berarti 150 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Cm ke meter naik 2 tangga. Persegi berarti pangkat min 4 cm desimeter ya. Terus jumlah foton yang keluar dari permukaan dinding dalam setiap waktu adalah 1,701 kali 10⁻20 foton per second ya. Jumlahnya yang keluar fotonnya itu jumlahnya sekian. Jika konstanta Planck hanya adalah 6,6 kali 10⁻34 dan konstanta Stefan Boltzmann itu ini 5,67 kali 10⁻8, panjang gelombang foton yang keluar dari dinding sebesar lambdanya berapa, emisivitasnya 0,5.
Nah, ini dikaitkan dengan apa namanya jumlah foton, ya jumlah foton yang keluarnya ini sekian. Nah, rumusnya ini gimana nih? Rumusnya daya itu kan rumusnya E sigma A T pangkat 4, ya. Bentar. Terus P itu kan rumusnya energi per waktu. Bentar dulu Bapak balas WA dulu sebentar ya. Kamu coba dulu sendiri pakai rumus tadi, coba dulu. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, masih ingat rumusnya energi W? W itu kan P kali T. Boleh saya ganti energi itu P kali T. Nah, di sini waktunya ini tiap sekon. Udah jelas ya, waktunya ini tiap sekon. Ya, waktunya ini tiap sekon ya. Ini. Terus berikutnya ini udah ya. Terus kita kaitkan rumus. Rumus E itu kan NHF ya. NHF. Nah, F sendiri masih ingat V itu lambda kali F ya. Berarti F-nya ini V per lambda. Nah, karena ini kecepatan cahaya itu C per lambda. Nah, F itu C per lambda. Kalau kecepatan cahaya itu C kecil per lambda. Jadi E ini rumusnya jadi NHC per lambda. Nah, dua rumus ini dikaitkan ya ya sehingga rumusnya apa? Ya, NHC per lambda sama dengan P kali T. Ya, P kali T. Nah, ini pindah ke sini. N per T itu sama dengan H. N ya, N per T HC per lambda sama dengan P. Nah, P-nya itu rumusnya tadi ya. N per T sama kali HC per lambda sama dengan P-nya itu rumusnya E sigma A T pangkat 4. Sudah kita masukkan N per T-nya tadi sudah ketemu 1,70110 foton per second. Ini N per T. Ya, ini N per T. N per T. N itu foton per second. Jadi 1,701 kali 10 pangkat 20 kali konstanta Planck 6,6 ya kali ya 10 pangkat min 34 C-nya 3 kali 10 48 per lambda E 0,5 sigmanya ya ketetapan Stefan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 min 8 kali A luasnya berapa? 150 kali 10 pangkat minus 4 kali suhunya 1000 dipangkatkan 4. Ini panjang sekali ya. Kita langsung aja ya. Ini kalau kalian hitung langsung ini ketemu 3,37 kali 10 minus 5 per lambda. Ini diperoleh 4,25 kali 10 pangkat 2. Berarti ini tukar posisi ya.
Jadi lambda sama dengan 3,37 kali 10 Pak minus 5 dibagi 4,25 kali 10 Pak 2. Ini kalau dihitung dapatnya 7,92 kali 10 pangkat minus 7. Kita dulu ya, ini dapatnya berapa? Ini langsung, kan ini harusnya 0,79 ya. Ini kan minus 7, jadi nambah 1. Ini minus 9. Ya, ini minus minus 7 ya, betul ya? Ya minus 7. Terus diubah ke nanometer, ini kali 10, ini kan satunya meter. 10 pangkat 9 nanometer jadinya 7,92 kali 10 pangkat 2. Jadi 792 nanometer jawabannya ini. Nanti hitung lagi ya pangkat-pangkatnya ya. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Sekarang efek fotolistrik ya. Besar kecilnya energi pada peristiwa efek fotolistrik tergantung pada frekuensi foton yang datang dan tidak tergantung pada intensitasnya. Intensitasnya hanya berpengaruh pada banyak elektron yang terlepas. Makin besar intensitasnya, makin banyak elektron foton yang terlepas dari logam. Makin banyak elektron yang terlepas, makin besar arus yang timbul. Oleh karena itu, pada efek fotolistrik berlaku rumus E sama dengan EK max kali ditambah WO. Ya. EK berarti kan ini kalau dijabarin boleh sebenarnya nanti rumusnya diganti gini. Ini W, E atau W boleh sama dengan EK ditambah WO. Karena di beberapa buku nulisnya W saja. Nah, untuk mencari EK itu berarti W dikurangi WO. Atau EK itu sama dengan E dikurangi WO. Ya. Nah, E atau B-nya itu nilainya H kali FHF min WO. Nah, boleh saya ganti F itu C per lambda jadi HC per lambda min WO. Ini bisa seperti ini. E HF energi foton satuannya Joule, EK energi kinetik maksimum, H konstanta Planck, WO itu fungsi kerja. Biasanya pakai bahasa ini disebut fungsi kerja. Batas batas ambang, energi batas ambang. F Bapak singkat F ya. Frekuensi foton, F0 itu frekuensi ambang, V0 itu potensial perintang, E muatan elektron. Jadi ini ya boleh ditulis ini kan dari E. E sama HF min HF0 ya. HE itu E kali V. E muatan elektron, V volt, volt tegangan. Syarat terjadinya efek fotolistrik adalah frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang. Panjang gelombang foton lebih kecil daripada panjang gelombang ambang. Jadi F-nya lebih besar F0, lambdanya lebih kecil lambda 0. Dan screenshot dulu yang ini teorinya.
Kita lanjutkan lagi. Gelombang de Broglie lambda sama dengan H per mv atau H per P. Ini rumusnya ini. Gelombang de Broglie. Ketidakpastian Heisenberg adalah ketidakpastian letak kedudukan suatu benda. Ya, nih langsung aja ya. Nomor 2. Cahaya monokromatik memiliki panjang gelombang 6.600 Armstrong. 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter. Jadi lambdanya ini 6.600 Armstrong, berarti 6.600 kali 10 pangkat min 10, berarti lambdanya ini 6,6 kali 10 pangkat 7 meter. Min 10 ya, min 10, jadi ini min 7. Terus berikutnya, permukaan dijatuhkan pada memiliki fungsi kerja W0 1,5 elektron volt. Jika nilai konstanta Planck hanya adalah 6,6 kali 10 min 34 dan kecepatan cahayanya C 3 kali 10 8, pernyataan itu yang benar tentang efek fotolistrik adalah 1 eV sama dengan 1,6 kali 10 19 Joule. Ditanya energi kinetiknya ya. Jadi rumusnya tadi ya, energi kinetik itu tadi W dikurangi WO ya. W-nya ini tadi rumusnya HF min WO ya, HC per lambda kali WO ya. Ya, masukkan hanya ini diubah ke Joule ya, satuannya Joule. Hanya itu 6,6 kali 10 min 34. C-nya itu 3 kali 10 8. Lambdanya itu adalah 6,6 kali 10 pangkat min 7 dikurangi WO. WO-nya adalah 1,5 elektron volt. Ya, kita coret ini yang bisa dicoret. Ini coret dengan ini 10 pangkat min 27. Coret lagi 10 pangkat min 19. Ini coret habis. Jadi dapatnya